Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di tanggal 27 Muharram 1447 Hijriah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan dan pembahasan kitab Sahabiyat Haular Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam karya Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullahu taala wa ra'ah. Kisah berikutnya masih berkaitan dengan kisah Ibunda Khadijah binti Khuwailid Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Berikutnya penulis menyebutkan satu penggalan kisah fi rihabi adz-dzurriyyatil mubarakah. Benih cinta yang diberkahi. Betul yang ini ibu ya? Seperti itulah rumah tangga penuh berkah yang berdiri tegak di atas tonggak kasih sayang dan cinta. Khadijah selalu berusaha untuk membahagiakan dan menyenangkan hati sang kekasih, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, artinya Ibunda Khadijah ini sosok istri teladan yang selalu berusaha membahagiakan dan menyenangkan suaminya. Dan seharusnya demikianlah kita ya sebagai muslimah berusaha mencontoh Ibunda Khadijah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulang. Lalu istri beliau yang penuh kasih sayang itu menyampaikan bisyarah, menyampaikan kabar gembira. Beliau memberitahukan kepada Nabi bahwa beliau sedang hamil, mengandung bayinya. Sontak hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terguncang bahagia karena kabar gembira yang tak ternilai ini. Khadijah sangat bahagia dan senang karena beliau yakin suaminya suatu hari nanti akan memiliki kedudukan yang besar. Jadi ini kisah-kisah qablan nubuwah yang terjadi peristiwanya sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, Ibunda Khadijah itu sudah punya keyakinan bahwa suaminya ini bukan orang biasa. Suatu saat nanti dengan keyakinannya suaminya ini pasti akan memiliki kedudukan yang besar. Karena indikasi ke arah situ itu sudah sangat banyak sekali. Dan itu diketahui yang akhirnya membuahkan keyakinan pada Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha.
Oleh karenanya ia mendambakan diberi anak dari beliau. Saat-saat bahagia itu akhirnya tiba saat Khadijah melahirkan anak pertama dari sang kekasih sallallahu alaihi wasallam. Putra pertamanya adalah Qasim. Dengan nama ini Nabi dipanggil dengan kunyah Abul Qasim. Abul Qasim berarti bapaknya Qasim. Setelah itu keturunan beliau yang diberkahi lahir silih berganti. Masya Allah. Kalau kita lihat kisah sebelumnya Ibunda Khadijah, beliau menikah dengan Nabi Muhammad usia berapa, Bu? 40 kan ya, yang dikisahkan di sini. Walaupun mungkin ada ulama yang berpandangan ya bukan 40 tahun. Tapi yang dikisahkan di sini usia 40 tahun. Ya, kalau berdasarkan kisah di sini berarti ya Ibunda Khadijah beliau melahirkan anak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu sekitar 6 anak. Berarti semuanya lahir ya saat Ibunda Khadijah sudah di kepala 4. Ya, pertanyaannya, ada enggak ibu-ibu zaman sekarang yang kepala 4, kepala 5 masih produktif? Hamil, melahirkan, hamil lagi, melahirkan lagi. Ada, Bu? Ada, mungkin ada ya. Tapi ya biasanya sudah tidak dianjurkan, kan begitu ya. Ada seorang ibu cerita ya karena hampir kepala 5 masih mengandung. Itu kadang sebagian dokternya mimik wajahnya sudah berbeda begitu. Sudah tua masih saja produksi begitu ya. Barakallahu fiikum. Ya Allahu a'lam, ya pertimbangannya mungkin karena kesehatan kan begitu ya. Kalau tidak salah usia 38 itu ya anjurannya. Terakhir usia 38. Tapi itu kan prediksi hitung-hitungan manusia. Pada dasarnya selama wanita itu masih memungkinkan, artinya belum menopause kan begitu ya. Masih memungkinkan hamil, pada dasarnya masih bisa. Ya. Dan di sini yang kita saksikan ya bagaimana Ibunda Khadijah melahirkan putra-putrinya ya di usia kepala 4 ke atas. Nah, putra pertamanya adalah Qasim. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan setelah itu keturunan beliau yang diberkahi lahir silih berganti. Setelah Qasim, Ibunda Khadijah melahirkan Zainab, melahirkan Ummu Kulthum, kemudian melahirkan Fatimah. Nah, inilah putra putri beliau yang lahir sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Lahir 4 putranya. Qasim, Zainab, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Setelah nubuwah, yakni setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, Ibunda Khadijah melahirkan Abdullah yang disebut dengan At-Tayyib. Kemudian melahirkan yang disebut dengan At-Tayyib dan At-Tahir. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menuturkan tentang anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Khadijah. Beliau berkata Khadijah melahirkan 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan untuk Rasulullah. Berarti totalnya 6. Ibunda Khadijah melahirkan
6 putra dan putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 anak lelaki dan 4 anak perempuan, yakni Qasim, Abdullah, itu yang laki-laki. Kemudian yang perempuannya yang dari rahim ibunda Khadijah, Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab dan Ruqayyah. Taib, berarti Abdullah dan Ruqayyah itu lahir setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ada lagi 1 putra Nabi yang bernama Ibrahim. Namun Ibrahim ini berasal dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Semua anak lelaki beliau meninggal dunia saat masih kecil. Berarti Qasim dan Abdullah kedua-duanya meninggal dunia saat masih kecil. Sementara anak-anak perempuan beliau, walhamdulillah mereka semua menjumpai Islam, masuk Islam dan juga berhijrah. Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan Utsman radhiyallahu taala anha, sahabat dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 putri beliau dinikahi oleh Utsman. Ya tentu dengan waktu yang berbeda. Ya sehingga Utsman bin Affan memiliki gelar Dzunnurain. Dzunnurain. Apa Dzunnurain? Artinya apa, Bu? Pemilik 2 cahaya. Pemilik 2 cahaya. Karena beliau menikahi 2 putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri beliau yang bernama Zainab menjadi istri dari Abu As bin Rabi bin Abdus Syam. Dan Fatimah menjadi istri dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Taib. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi. Anak dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua tadi ya putri-putri beliau semuanya meninggal dunia tatkala Nabi masih hidup. Berarti Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab itu semuanya lebih dulu meninggal dunia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kecuali Fatimah. Beliau meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat. Jadi terpaut kematiannya itu 6 bulan. Ya. Nabi wafat 6 bulan berikutnya Fatimah radhiyallahu taala anha juga wafat. Taib. Nabi memandang keluarga beliau yang diberkahi dengan lapang dada. Karena mereka semua menjalani hidup yang tenang, menjalani hidup yang indah di puncak kebahagiaan. Dan demikianlah seharusnya rumah tangga kaum muslimin. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Surga di dunia sebelum nanti surga di kehidupan akhirat. Jangan sampai baiti nari, ya. Rumahku adalah nerakamu. Ya. Jadi anak tidak betah di rumah. Kenapa? Rumah seperti neraka baginya. Suami tidak betah di rumah. Kenapa? Karena rumah seperti neraka baginya. Ya, panas kupingnya, panas wajahnya, panas hatinya. Kenapa? Sering diomelin istrinya. Baru buka pintu sudah diomelin, gitu ya. Barakallahu fiikum. Atau sebaliknya, misalkan istri tidak betah di rumah. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadikan rumah itu surga dunia, ya di dalam rumah tangga. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah.
Khadijah radhiyallahu taala anha adalah istri yang teladan. Beliau tahu bagaimana cara menyenangkan hati suami dan juga anak-anaknya. Kullama talat ushratuha ma'al habib hubban izdadat hubban lahu wa ijaban bihi. Semakin lama bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta dan rasa kagumnya semakin bertambah-tambah. Masya Allah. Dan begitu ya seharusnya ibu. Rumah tangga itu justru semakin lama, semakin panjang perjalanannya, semakin bertambah terus cinta dan rasa kagumnya. Ya, istri kagum ke suami, suami juga kagum kepada istrinya. Anak kagum kepada orang tuanya, orang tua juga semakin kagum kepada anak-anaknya. Berarti tumbuh berkembang dalam peningkatan kualitas kebaikan. Begitu idealnya rumah tangga. Jangan semakin lama berumah tangga semakin apa Bu? Semakin hambar. Atau naudzubillah, semakin lama berumah tangga semakin pahit perjalanan rumah tangga itu. Harusnya semakin manis. Ya, seperti rumah tangga Ibunda Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian keadaannya? Sebab beliau itu ahli ibadah, zuhud, yang hati dan seluruh tubuhnya bergantung kepada Allah. Dan begitu Bu, kalau melihat orang-orang di rumah tangga kita itu semakin baik, semakin dekat kepada Allah, tumbuh berkembang dalam nuansa ketaatan, maka sejatinya mereka itu qurratu a'yun. Apa qurratu a'yun Ibu? Penyedap pandangan mata. Sedap gitu. Mandang pasangan itu sedap. Mandang anak-anak itu sedap. Anak juga demikian, memandang orang tuanya menyejukkan. Dan tentu sesuatu yang dipandang menyejukkan pandangan mata itu berarti juga menyejukkan pandangan hati. Makanya disebut qurratu a'yun. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana Ibunda Khadijah tidak kagum kepada sosok Nabi? Ya, suami terbaik di muka bumi ini ya Rasulullah, kan begitu. Dari rumah tangga yang diberkahi inilah Fatimah lahir. Sosok yang berikutnya menjadi pemimpin kaum wanita penghuni surga. Ya, Fatimah terkenal dengan manaqibnya yang luar biasa. Ya, beliau juga menjadi ibunda dari dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hasan dan Husain. Yang kedua-duanya menjadi pemimpin para pemuda penghuni surga. Jadi ibunya pemimpin kaum wanita penghuni surga, kemudian kedua putranya menjadi pemimpin para pemuda penghuni surga. Masya Allah. Fatimah juga istri salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin surga. Jadi mantunya Nabi, yakni suaminya Fatimah, itu minal asyrah al-mubasyirin bil jannah. Ya, termasuk 10 dari sahabat yang dijamin surga sebelum kematian mereka. Utsman bin Affan juga demikian. Menantu Nabi, yakni Utsman bin Affan juga demikian. Beliau juga punya mertua. Nabi punya mertua yang juga dijamin surga, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kalau Umar, mertuanya Nabi bukan Bu? Umar bin Khattab. Abu Bakar kan mertuanya Nabi ya.
Karena putrinya yang bernama Aisyah dinikahi Nabi. Kalau Umar sama, karena putrinya yang bernama Hafsah juga termasuk salah satu istrinya Nabi. Jadi ini Khulafaur Rasyidin ini orang-orang terdekatnya Rasulullah. Abu Bakar mertua, kemudian Umar juga mertua, Utsman menantu, Ali bin Abi Thalib juga menantu. Masya Allah. Dan betapa indahnya keluarga besar ini. Ya, semuanya orang-orang yang mulia. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dikatakan di sini sungguh sebuah rumah tangga yang diberkahi, yang jelas mereka menebarkan keberkahan dan aroma wangi iman ke seluruh alam. Ya, orang-orang yang baik di saat ini sampai nanti datangnya kiamat, tentu itu adalah cipratan keberkahan dari keluarga besar yang berkah ini. Berikutnya, karamun wa itharun. Ya, di antara mankibah dari Ibunda Khadijah, beliau itu memiliki sifat yang mulia. Ya, karam. Orangnya disebut karim. Kalau perempuan, karimah. Kemudian punya ithar. Ithar itu mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain. Khadijah sangat mulia dan murah hati. Beliau menyukai apa saja yang disukai oleh suaminya sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengorbankan apapun yang ia miliki demi membahagiakan sang suami. Jadi luar biasa ya. Ibunda Khadijah ini totalitas ya di dalam memberikan servis, pelayanan, kasih sayang, curahan hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kenapa bisa begitu, Ibu? Segitunya ini seorang istri jor-joran begitu ya. Tidak perhitungan di dalam mencurahkan segala sesuatunya kepada suaminya. Kira-kira kenapa? Ya, memang 11-12 kan begitu. Suaminya pun demikian kepada beliau. Ya. Artinya apa? Saling begitu ya. Saling mencurahkan perhatiannya, kasih sayangnya, sehingga ada feedback, kan begitu. Jadi bukan istri saja ke suami, tapi juga suami ke istri. Ibu kalau dibaikin sama orang kan dorongannya apa kita? Pengen baik juga sama dia, kan begitu, Ibu. Kalau dijahatin orang, pengennya apa? Balas jahat, kan begitu. Kan begitu. Coba kalau suami ibu baik, ibu jadi baik sama dia? Pasti. Ya, tiba-tiba dikasih amplop begitu ya. Isinya apa? Cek gitu. Masih ada sekarang cek, Ibu? Ya. Cek yang tulisannya 100 juta begitu. Kira-kira ibu seneng enggak? Pasti seneng gitu ya. Tiba-tiba dikasih kotak merah, pas dibuka ternyata ada cincin, ada kangkalung, ada gelang, total ada 50 gram. Gitu. Kira-kira senang tidak, Ibu? Senang. Ya. Sudah mah diperhatikan, gitu ya. Kalau mau naik kendaraan dibukain pintu mobilnya, gitu kan? Masya Allah, dibersihin segala sesuatunya yang akan ditempatin. Ini kan luar biasa. Maka ya tidak kaget kalau kemudian istrinya pun demikian kepada suaminya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merawat putra paman beliau, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali menemukan hati penuh kasih sayang dan ibu yang sangat penyayang di rumah Khadijah.
Jadi sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib ya, itu pernah diasuh di rumahnya ibunda Khadijah, wanita suci yang penuh kasih sayang. Inilah yang kemudian membuat Ali radhiyallahu taala anhu merasa tinggal bersama ibu kandung sendiri. Khadijah memperlakukan Ali dengan sangat baik. Demikian halnya ketika Khadijah radhiyallahu taala anha merasa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Zaid bin Harithah. Khadijah pun akhirnya menghibahkan Zaid kepada beliau, sehingga kedudukan Khadijah kian meningkat di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan ma'ana billadzi akhtaru alaihi ahadan abada. Aku tidak akan memilih seorang pun sebagai pengganti beliau. Masya Allah. Sedemikian besar ya kasih sayang cinta ibunda Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Khadijah mengetahui kisah cinta Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tiada dapat dibandingkan dengan dunia dan seluruh kesenangan fana yang ada di dalamnya. Nah, kisahnya di suatu ketika sang ibunda berkunjung ke kaumnya dengan membawa Zaid ketika beliau masih kecil. Jadi ibunya Zaid ya pernah berkunjung ke satu kaum ya membawa Zaid bin Harithah yang saat itu masih sangat kecil. Pada saat itu pasukan berkuda Bani Qain datang menyerang rumah-rumah miliknya Bani Ma'an. Mereka kemudian menawan Zaid yang saat itu masih sangat belia. Saat itu bertepatan dengan musim pasar Ukaz. Lalu mereka pun menjual Zaid. Menjual Zaid maksudnya sebagai budak. Zaid kemudian dibeli oleh Hakim bin Hizam. Untuk siapa? Untuk bibinya. Bibinya Hakim bin Hizam ini adalah Khadijah binti Khuwailid. Dibeli ini Zaid dengan harga 400 dirham. Dirham ini uang perak. Ayah Zaid terus mencari Zaid di berbagai belahan timur dan barat bumi. Hingga hatinya merasa sangat sedih kehilangan. Jadi kan awalnya sama ibunya berkunjung ke kaumnya. Begitu ya. Ternyata ada penyerangan. Sampai akhirnya Zaid tertangkap dan dijadikan budak untuk dijual. Nah, yang belinya itu ya adalah siapanya Khadijah? Keponakan ibunda Khadijah. Yang kemudian dihadiahkan Zaid itu kepada Khadijah. Berarti Zaid ini budak miliknya ibunda Khadijah, hadiah dari keponakannya. Taib. Nah, bapaknya Zaid, siapa tadi bapaknya Zaid? Harithah. Itu mencari-cari Zaid. Ya, ke sana kemari dicari. Kerinduan kepadanya menuntun sang ayah kemudian menggubah sebuah bait syair sedih yang membuat hati siapapun remuk redam. Masya Allah ya, orang-orang di masa itu banyak yang ahli syair. Jadi ya ketika merasa kehilangan dan merasakan kerinduan yang sangat besar, Harithah menulis bait-bait syair. Aku tangisi kepergian Zaid, aku pun tak tahu gerangan masih hidupkah dia. Sehingga bisa diharapkan kembali ataukah ajalmu telah tiba. Demi Allah aku tidak tahu dan aku terus bertanya-tanya. Apakah tanah datar yang merampasmu ataukah gunung kala suryat ataukah gunung. Kala surya terbit aku selalu teringat padanya. Namun kala tenggelam ingatan itu tiada juga lenyap. Aku akan berbisik kepada untaku untuk terus berjalan. Aku takkan pernah jemu-jemu berkelana atau hingga unta merasa jemu sepanjang hidupku hingga kematianku tiba.
karena semua urusan itu pasti lenyap meski seperti apapun angan memperdaya. Insyaallah ya. Ibu suka bersyair? Ya. Begitu ya. Orang-orang dulu Masya Allah. Orang Indonesia ada yang pinter-pinter bikin sajak, syair gitu. Biasanya orang Melayu itu ya. Orang Melayu itu kadang dadakan saja bisa gitu. Thayyib. Kalau kita bikin sajak, bikin syair bisa berhari-hari gitu ya. Hingga suatu ketika sejumlah orang dari Bani Ka'ab pergi menunaikan ibadah haji. Mereka melihat Zaid saat tengah tawaf di Baitul Atiq. Zaid mengenali mereka dan juga sebaliknya. Oh, ternyata berarti Zaid ada di Mekah. Ya jelas saja kan beliau sudah menjadi budaknya Ibunda Khadijah. Nah, setelah menunaikan manasik, mereka pulang kampung dan memberitahukan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar kepada Harithah, yakni bapaknya Zaid. Akhirnya Harithah dan Ka'ab bin Syarahbil pergi dengan membawa sejumlah uang untuk menebus Zaid. Keduanya mempercepat perjalanan hingga tiba di Mekah dan bertanya-tanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang berkata, beliau ada di masjid. Jadi keduanya yakni Harithah dan Ka'ab itu mencari Nabi. Ya, dikasihlah petunjuk bahwa Nabi itu ada di masjid. Keduanya masuk, kemudian berkata, Ya Ibna Hashim, wahai putranya Hashim, wahai anak seorang pemimpin kaum, kalian adalah penduduk tanah haram dan tetangga-tetangga Allah. Kalian biasa membebaskan tawanan, kalian biasa memberi makan tawanan. Ini kami datang untuk menebus anak kami dan kami akan memberikan tebusan. Kami datang untuk menebus anak kami yang ada di tanganmu. Untuk kami memohon lepaskan anak kami dan kami akan memberikan tebusan. Maka kemudian Nabi bertanya. Ya. Kemudian Nabi bertanya. Ya, kata Nabi, bagaimana jika kita menggunakan cara lain? Apa itu? Tanya mereka berdua. Beliau berkata, panggil dia kemari dan silahkan memilih. Jika dia memilih kalian, silahkan kalian bawa pulang tanpa tebusan. Dan jika dia memilihku, demi Allah, aku tidak akan memilih pengganti orang yang telah memilihku. Maka mereka berkata, kau telah menaikkan separuh harganya dan kau telah berlaku baik. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, perhatikan di sini apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi berkata seperti itu, ibu? Di hadapan bapaknya Zaid dan juga pamannya Zaid. Apa kira-kira ibu? Nabi sampai berkata seperti itu. Ini kan yang datang bapaknya sama pamannya. Artinya kan lebih berhak ya bapaknya. Tapi Zaid ini memang statusnya sebagai budak. Begitu. Nah, ungkapan Nabi ini menggambarkan bahwa Nabi itu sangat sayang, sangat cinta kepada siapa? Kepada Zaid. Ya. Dan rasa saling mencintai antara Nabi dengan Zaid itu juga dirasakan oleh Ibunda Khadijah. Diketahui oleh Ibunda Khadijah. Ya. Maka coba perhatikan di sini. Ya, saat bapaknya dan pamannya Zaid itu datang, Nabi kemudian ya memberikan tawaran. Tadinya kan mau ditebus sama bapaknya kan begitu. Mau ditebus,
Artinya dibeli lagi Zaid itu sehingga kembali ke pangkuan bapaknya. Maka Nabi memberikan cara lain, tawaran lain. Ya, kata Nabi, panggil Zaidnya kemari, ya. Biarkan dia suruh memilih. Jika memilih kalian, yakni memilih bapak dan pamannya untuk kembali ke keluarganya, silahkan bawa pulang. Tidak usah ditebus. Namun jika dia memilihku, maka demi Allah aku tidak akan memilih pengganti, ya, orang yang telah memilih diriku. Ya. Akhirnya ibu didatangkan Zaid. Ya, lalu bertanya. Nabi bertanya kepada Zaid, apakah engkau kenal mereka? Maka kata Zaid, iya, dia ayahku dan yang itu pamanku. Ya, Haritha itu ayahnya, Ka'ab bin Syarahbil itu pamannya. Nabi kemudian berkata, aku ini seperti telah kau ketahui sendiri. Engkau pun tahu seperti apa cintaku padamu. Silahkan engkau memilih. Siapa? Ya. Siapa yang kau pilih? Apakah aku ataukah kedua orang itu? Baik para jamaah. Ternyata Zaid berkata, aku sungguh mencintaimu. Insya Allah ibu ya. Nabi itu lebih dicintai oleh Zaid daripada bapak dan pamannya. Artinya apa? Saking istimewanya Rasulullah ini. Saking istimewanya Rasulullah ini. Ya, bagi seluruh kaum muslimin. Ya, orang-orang yang beriman. Karena kita tidak boleh ya mendahulukan cinta kita kepada siapapun ya sebelum cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak semasa saja dengan beliau, alhamdulillah Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya, dengan wahyu yang sampai kepada kita dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari apa yang dipaparkan oleh para sahabat, athar-athar para sahabat tentang beliau yang diteruskan secara estafet oleh para ulama Rabbani dari zaman ke zaman. Ya. Maka bagaimana lagi dengan Zaid yang ada di dalam pemeliharaan pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Zaid berkata, aku sungguh mencintaimu. Bagiku engkau sudah seperti ayah sekaligus pamanku sendiri. Ya, artinya 2 banding 1 begitu. Aku lebih mengunggulkanmu, lebih mencintaimu. Karena engkau lebih dari sekedar ayah dan juga paman. Kemudian ayah dan paman Zaid berkata, kaget kan? Melihat anaknya yang ngelihat keponakannya begitu. Gitu ya. Kata ayahnya Zaid, yakni Harithah, apa-apaan kamu ini Zaid? Zaid, kenapa engkau lebih memilih menjadi budak daripada menjadi orang merdeka? Kenapa engkau lebih memilih orang lain daripada ayahmu sendiri, daripada pamanmu sendiri dan keluargamu sendiri? Maka kemudian Zaid menjawab, ya, karena aku melihat sesuatu dari orang ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat sesuatu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang membuatku tidak bisa memilih siapapun yang lain. Maka melihat hal itu, Nabi pun langsung merangkul Zaid dan berkata setelah melepaskannya, siapapun yang hadir, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Ia mewarisiku dan aku mewarisinya. Nah ini ya sebelum turun ayat ya tentang permasalahan ini. Jadi Nabi sampai menyatakan seperti itu. Setelah dipeluk ya Zaid, kemudian dinyatakan oleh Nabi, Zaid adalah anakku
dia mewarisiku dan aku pun mewarisinya. Mengetahui hal itu ayah dan paman Zaid merasa lega. Ya. Lalu kemudian keduanya pulang. Maka akhirnya Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Baik, Ibu. Nabi saat itu sudah jadi Rasul belum? Hah? Belum. Ya, Nabi belum jadi Rasul. Makanya kemudian Zaid itu dibinkan kepada Nabi. Zaid bin Muhammad. Sampai kemudian Islam datang. Maka kemudian Rasulullah menikahkan Zaid dengan Zainab binti Jahsy bin Riyab al-Asadi. Kemudian setelah diceraikan Zaid, Zainab kemudian dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya berarti ya kalau kemudian diinikan secara sepintas seolah-olah berarti mertua menikahi mantan, mertua menikahi mantan menantu. Kan begitu, Ibu? Zainab binti Jahsy itu tadinya kan istrinya Zaid. Ketika diceraikan oleh Zaid, dinikahi oleh Nabi. Berarti kan dinikahi mertuanya sendiri. Begitu. Akhirnya orang-orang munafik pun mencibir Rasulullah terkait pernikahan itu. Mereka berkata, Muhammad mengharamkan menikahi menantu, tapi dia sendiri menikahi istri Zaid. Karena orang-orang taunya Zaid bin Muhammad. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya turunlah firman Allah, turunlah ayat Allah di surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi boleh tidak kalau Nabi menikahi ya Ruqayyah ini, menikahi Zainab binti Jahsy ini? Secara hukum Islam boleh. Kenapa? Karena Nabi kan bukan bapak dari Zaid. Nabi bukan bapak dari Zaid. Maka secara hukum Islam boleh. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun kan orang-orang taunya sudah Zaid bin Muhammad. Maka akhirnya juga kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Al-Ahzab ayat yang kelima, yang sejatinya ini kemudian meralat atau memperbaiki apa yang sudah terjadi. Allah berfirman, "Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah." Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, panggillah mereka, yakni anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Jadi binnya tetap bin kepada bapak kandungnya, jangan dibinkan kepada bapak angkat, gitu ya. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama. Begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka sejak saat itu Zaid tidak lagi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, tapi Zaid kemudian dinasabkan tetap kepada bapaknya, Zaid bin Harithah. Barakallahu fiikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Syahid pada poin penggalan kisah ini kembali kepada ya bagaimana sifat karam dari ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya beliau benar-benar sosok istri yang
luar biasa ya di dalam menyenangkan, membahagiakan suaminya, mendahulukan ya kebahagiaan, ya mendahulukan kebaikan ya untuk suaminya ini. Dan itu tentu menjadi cerminan bagi para wanita muslimah. Berikutnya kita lanjut ya, di antara penggalan kisah tentang Ibunda Khadijah, Sayyidul Awwalina wal Akhirin. Beliau punya sosok suami yang dikatakan sebagai Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian. Dalam pertumbuhannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan berbagai keistimewaan terbaik yang ada di tengah-tengah lapisan masyarakat. Beliau adalah sosok yang memiliki kecerdasan, kemurnian pemikiran, sarana dan tujuan yang baik dalam segala hal. Beliau selalu diam untuk merenung dalam waktu yang lama, gemar berfikir dan mencari kebenaran. Dengan akal yang lurus dan fitrah yang jernih, beliau menelaah lembar-lembar kehidupan, berbagai kondisi masyarakat dan juga kelompok, hingga beliau menjauhi keyakinan-keyakinan dusta. Setelah itu beliau bergaul dengan orang-orang dalam kondisi tahu betul seperti apa urusan beliau dan juga urusan masyarakat sekitar. Saat menemukan suatu kebaikan, beliau ikut andil di sana. Jika tidak ada kebaikan, beliau kembali mengucilkan dirinya. Ya, ini masa-masa di mana beliau sebentar lagi akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Beliau tidak pernah minum khamr, memakan hewan yang disembelih untuk berhala, tidak pernah menghadiri perayaan untuk berhala-berhala. Bahkan sejak kecil beliau menjauhi bentuk-bentuk peribadatan batil ini, hingga tidak ada sesuatu pun yang beliau benci melebihi hal itu. Sampai-sampai beliau tidak tahan mendengar sumpah atas nama Latta dan Uzza. Jadi isyarat-isyarat bahwa beliau ini akan menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan manusia, begitu ya. Itu sudah ada nampak. Barakallahu fikum. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, saat Ka'bah dibangun ulang, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abbas ini siapa? Pamannya Nabi, memindahkan batu-batu untuk memindahkan batu-batu. Abbas kemudian berkata kepada Nabi, letakkan sarungmu di leher untuk melindungimu dari batu. Maka beliau langsung tersungkur ke tanah dan kedua mata menatap ke langit. Saat siuman, beliau berkata, sarungku, sarungku. Beliau kemudian mengikat sarungnya. Riwayat lain menyebutkan aurat beliau itu tidak pernah lagi terlihat setelah itu. Jadi ibu, ya, dari semenjak sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, semua perangai-perangai kebaikan itu ada pada beliau. Dan semua perangai-perangai buruk itu beliau membencinya dan jauh darinya. Ya, termasuk masalah aurat ini. Ya, Masya Allah. Artinya saking terjaganya beliau, tidak mau ada auratnya yang kemudian terbuka. Ya. Saat pertama siuman dari pingsan saja yang ditanya adalah sarungnya, izari. Ya. Karena beliau tidak mau ada terbuka aurat beliau, ya, yang kemudian dilihat oleh orang lain. Masya Allah. Di tengah-tengah kaum, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki keistimewaan berupa sifat lembut, akhlak utama,
dan budi pekerti mulia. Beliau adalah sosok dengan sifat kesatria terbaik di tengah-tengah kaum. Paling baik akhlaknya, paling mulia dalam bergaul, paling besar kesantunannya, paling jujur dalam bertutur kata, paling lembut wataknya, paling menjaga diri, paling mulia kebaikannya, paling baik amal perbuatannya, paling tepat janjinya, paling bisa dipercaya, hingga beliau disebut dan digelari dengan Al-Amin. Pokoknya kalau ada sifat-sifat kebaikan, maka beliau yang terbaiknya, yang paling baiknya. Kalau ada orang yang selamat dari keburukan, maka beliau itu orang yang paling selamat dari semua keburukan itu. Kalau ada orang yang jauh dari keburukan, maka beliau orang yang paling jauh. Pokoknya serba paling. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini semua karena kondisi-kondisi baik dan sifat-sifat terpuji menyatu di dalam diri beliau. Artinya, ya itulah tangga-tangga ya menuju kepada puncak. Ya, puncak kedudukan yang istimewa pada diri beliau. Beliau tepat ya seperti apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Khadijah, ya istri beliau sendiri, yang pada kisah saat beliau pertama mendapatkan wahyu, beliau ketakutan, begitu kan? Kemudian meminta kepada Ibunda Khadijah, zammiluni, zammiluni, dathiruni, dathiruni. Ya, tolong selimuti aku, selimuti aku. Maka sebagai istri yang baik, beliau menenangkan, ya, membesarkan hatinya. Kata Ibunda Khadijah, yahmilul kal, ya. Engkau itu orang yang menanggung beban. Artinya orang yang bertanggung jawab. Wa yuksibul ma'dum. Engkau itu suka membantu orang yang miskin, tidak punya harta. Engkau juga yukri ad-dhaif, ya, memuliakan, menjamu tamu. Engkau juga yu'in ala nawaibil haq, ya, suka membantu orang-orang yang kesusahan. Ya, artinya Ibunda Khadijah di sini membesarkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, bahwa tidak mungkin orang sepertimu dengan perangai-perangai kebaikan yang paling terbaik, yang paling hebat kebaikannya, tidak mungkin disia-siakan, tidak mungkin dicelakakan oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan ke penggalan-penggalan kisah yang lainnya, perjalanan kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha dengan pasangannya yang sangat mulia, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.